بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 12 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para pemirsa Syarif Rosa Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat baik ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang pengurusan jenazah. Untuk lebih jelasnya, simak dan perhatikan materi pada video pembelajaran berikut. Baiklah anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 sampai pada bab 4 tentang pengurusan jenazah bagian yang pertama. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan dan simak materinya, jangan sampai ada yang ketinggalan di pembelajaran materi ini. Silahkan pantengin terus video pembelajaran berikut ini. Infografis materi pembelajaran ini, semua siswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan serta mempraktekkan memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah, dan mensolatkan jenazah. Yang selanjutnya, kalian perhatikan gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Tugas kalian adalah amati gambar-gambar di samping ini, dari gambar sampai 1.3, kemudian kalian berikan tanggapan atau komentar pada semua gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran ini. Ini adalah sebagai tugas portofolio dalam pembelajaran kali ini. Kalau berbicara umur dan kematian, saat melihat kematian semestinya semakin menyadarkan bahwa kita akan menyusulnya, cepat atau lambat. Kematian memang misteri, namun setiap manusia sudah diingatkan bahwa kematian akan menjemputnya. Itulah sebabnya setiap ada kematian semestinya menjadi pengingat dan sarana muhasabah diri tentang bekal apa yang sudah dipersiapkan dan sudah sejauh mana amal soleh yang sudah dilakukan. Kisah-kisah orang soleh dalam memaknai kematian itu melalui persiapan yang matang, bekal yang banyak, dan jauh-jauh hari meniti waktunya dengan memperbanyak amal soleh, sekaligus menghindari dosa dan kemaksiatan, serta mengakhirinya dengan tersenyum yang ditandai dengan husnul khotimah. Dan sebaliknya, mereka yang berperilaku buruk, kematian itu semakin dihindari. Ingin lari sejauh-jauhnya, bersembunyi di dalam benteng yang kokoh, padahal harus menjadi kesadaran bersama bahwa semakin bertambah umur, itu artinya semakin dekat dengan kematian. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum
summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Selanjutnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran Surat Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Ada beberapa langkah atau tindakan yang harus dilaksanakan saat kematian itu sudah terjadi, yaitu sebagai berikut. Yang A, segera mengatupkan atau memejamkan matanya, karena saat terus sudah dicabut, mata jenazah itu adalah mengikuti arahnya. Yang B, melenturkan persediaannya agar tidak menjadi kaku dan keras. C, menanggalkan pakaian dan perhiasannya kalau mayitnya adalah perempuan, dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. D, membetulkan letak anggota tubuhnya serta membujurkannya ke arah kiblat. E, menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah. F, membayarkan utang-utangnya oleh ahli warisnya. Yang selanjutnya adalah pengurusan jenazah. A, memandikan. 1. Syarat jenazah dimandikan adalah beragama Islam, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian, bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Yang kedua, syarat orang yang memandikan jenazah adalah A, muslim, berakal dan balik. B, berniat memandikan jenazah. C, kepribadiannya jujur dan soleh. D, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan mayat serta dapat menjaga aib jenazah. E, jenis kelaminnya sama. Kalau jenazahnya laki-laki, dimandikan oleh laki-laki. Sementara kalau jenazahnya perempuan, harus dimandikan oleh perempuan juga, kecuali suami istri atau mahramnya. Yang ketiga, hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain tempat mandi, air bersih, sidr atau bidara, sabun mandi, sarung tangan, kapas, dan air kapur baru. Yang keempat adalah tata cara memandikan jenazah. Kalian perhatikan teori materi ini dan nanti ada praktek dalam pembelajaran ini.
A. Jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar. Yang B. Diperintahkan menutupi mayat atau mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. C. Pihak yang memandikan memakai sarung tangan dan air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air yang suci. D. Menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai kaki. E. Bersihkan giginya, lubang-lubang hidungnya, kemudian lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki, serta rambutnya. F. Membersihkan kotoran dari najis yang melekat pada anggota badan jenazah. G. Mewudukan jenazah sebagaimana wudu akan sholat setelah semuanya bersih. Yang H. Terakhir, disirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walaupun hanya sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki. Meskipun para fuqaha atau ahli fikih memilahnya antara batas minimal dan batas sempurna, kain kafan yang dipergunakan hendaknya berwarna putih dan diberi wewangian. Bila mengkafani lebih dari ketentuan batas, maka hukumnya makruh sebab dianggap berlebihan. Batas minimal mengkafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah, sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan. Sementara untuk jenazah perempuan adalah 5 lapis terdiri dari 2 lapis kain kafan ditambah kerudung, baju kurung, dan kain. Yang pertama, hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah. A. Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus dan bersih. B. Kain kafan hendaknya berwarna putih. C. Jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan perempuan 5 lapis. Yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah. A. Kain kafan yang diperoleh dengan cara yang halal, yakni dari harta peninggalan jenazah atau ahli waris, atau diambil dari baitul mal jika tersedia, atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. B. Kain kafannya hendaknya bersih, berwarna putih, dan sederhana, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Perhatikan tata cara mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah dibagi menjadi 2 berdasarkan jenis kelaminnya. Rinciannya sebagai berikut. Jenazah laki-laki. A. Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. B. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi wangi-wangian. C. Tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kobul dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. D. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri selanjutnya lakukan seperti tersebut, selembar demi selembar dengan cara yang lembut. E. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau sampai 5 ikatan.
E, F, jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, kemudian tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka, namun tutup dengan daun kayu, rumput atau kertas jika tidak ada kain kafan kecuali sekedar menutup aurat. Tutuplah dengan apa saja yang ada dalam keadaan darurat itu. Yang kedua, jenazah perempuan. Adapun kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar kain, urutannya sebagai berikut. Lembar 1 untuk menutupi seluruh badan, lembar 2 untuk sebagian kerudung kepala, lembar 3 untuk sebagai baju kurung, lembar 4 untuk menutup pinggang hingga kaki, lembar yang kelima untuk menutup pinggul dan paha. Adapun tata cara mengkafani jenazah perempuan adalah sebagai berikut. A. Masing-masing bagian dengan tertib, lalu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. B. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. C. Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. D. Pakaikan sarung juga baju kurungnya. E. Rapikan rambutnya lalu julurkan ke belakang. F. Pakaikan kerudung. G. Membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. H. Ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Yang C. Menyalatkan. Proses ketiga setelah jenazah itu dikafani adalah menyalatkan. Adapun ketentuannya sebagai berikut. Satu pihak yang paling utama menyalatkan jenazah. Urutan pihak yang paling utama untuk melaksanakan sholat jenazah adalah A. Orang yang diwasiatkan oleh si jenazah dengan syarat tidak fasik atau tidak ahli bid'ah. B. Ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal jenazah. C. Orang tua si jenazah dan seterusnya ke atas, atau anak-anak si jenazah dan seterusnya ke bawah. Yang D. Keluarga terdekat. E. Kaum muslim dan mukmin seluruhnya. Yang kedua, syarat salat jenazah. Adapun syarat-syarat salat jenazah adalah sebagai berikut. A. Syarat salat jenazah seperti pelaksanaan salat biasa, yakni suci dari hadas besar dan kecil, suci badan dan tempat dari najis, kemudian menutupi aurat yang menghadap kiblat. B. Jika jenazah laki-laki, posisi imam itu berdiri sejajar dengan kepalanya. Kemudian sebaliknya jika jenazahnya perempuan, posisi berdirinya itu sejajar dengan perutnya. C. Jenazah diletakkan di arah kiblat. Orang yang menyalatkan kecuali salat di atas kubur atau salat gaib. Yang ketiga, sunnah salat jenazah. A. Mengangkat tangan setiap kali takbir. B. Merendahkan suara bacaan seperti bacaan pada sholat zuhur atau asar. C. Membaca ta'awud terlebih dahulu. D. Disunahkan banyak jamaahnya, minimal 3 shaf jika tempatnya memungkinkan. Tetapi tidak memungkinkan, itu boleh lebih dari 3 shaf
bahkan jika jamaahnya sedikit itu tetap dibikin atau dibuat 3 shaf. Yang keempat adalah rukun salat jenazah. A. Berniat. B. Berdiri bagi yang mampu kecuali bila ada udurnya. C. Melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan sujud. D. Setelah takbir pertama membaca Quran surat Al-Fatihah. Kemudian yang E. Setelah takbir kedua membaca sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. F. Setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Yang G. Salam setelah takbir keempat. Kemudian yang kelima, tata cara sholat jenazah itu nanti juga akan kita praktekkan bagi semua anak-anak kelas 11. Makanya tolong pelajari bagaimana tata cara sholat jenazah, baik dari niat, sholawat, takbir, doa takbir ketiga dan doa takbir keempat, baik untuk laki-laki dan untuk perempuan. Silakan kalian pelajari di rumah masing-masing. Di akhir pembelajaran ini harus kalian catat adalah tugas kalian masing-masing. 1. Terjemahkan dengan baik dan benar ayat di atas yang berwarna putih. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa udkhilal jannah illa mata'ul ghurur. Kemudian yang kedua, sebutkan syarat orang yang memandikan jenazah. Yang ketiga, kain kafan untuk jenazah perempuan itu terdiri dari 5 lembar kain, sebutkan sesuai urutan. Keempat, tuliskan doa takbir ketiga sholat jenazah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran yang selanjutnya. Sebelum saya tutup, saya selalu berpesan kepada kalian semua, selalu patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, dan selalu jaga jarak dalam setiap aktivitas apapun. Dan jangan lupa tentunya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga COVID-19 ini cepat sirna dari alam Indonesia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.